Oke, dua kabar yang lagi mantap-mantap jos nih bos. Nah, baru-baru ini Denmark lagi-lagi mendatangi PT PAL Indonesia. Dan tak main-main, dalam pernyataannya Denmark pun menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus mengeksplorasi peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor maritim, perkapalan, dan pengembangan teknologi. Nah loh, lantas kalau misalnya dulu ada Ivar Fleet Class yang dipakai Indonesia, selain itu kira-kira ada apa lagi nih? Teknologi Jerman dari jenis kapal perang, apakah akan dilirik lagi oleh PT PAL Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Indonesia Belarusia yang kini sepertinya semakin akor nih bos. Karena baru-baru ini Presiden Belarus yaitu Lukashenko merapat lagi ke Indonesia bos. Nah pertanyaannya, kira-kira kerjasama apa lagi nih yang bakal mereka godok? Apakah ada soal senjata-senjata dengan teknologi mematikan yang dibawa dari tetangganya Rusia? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, baru-baru ini PT PAL Indonesia kembali kedatangan tamu penting bos, yakni Duta Besar Denmark untuk Indonesia, yaitu H.E. Sten Fridtmort Nielsen. Dan seperti yang kalian tahu, Denmark adalah negara yang salah satu desain kapal perangnya kita gunakan sebagai basic desain kapal perang baru kita. Nah, kapal perang apakah itu? Silahkan tebak sendiri bos. Pertemuan itu pun dihadiri oleh jajaran PT PAL termasuk Direktur Teknologi dan Manajemen Resiko PT PAL, Bapak Brirzan Gazalba. Dalam kesempatan itu, kedua pihak membahas bagaimana hubungan Indonesia dan Denmark di sektor maritim yang selama ini telah terjalin bisa terus diperkuat. Kemudian topik yang dibicarakan pun bukan hanya soal kapal yang sedang dibangun, tapi juga transfer teknologi, pengembangan kemampuan rekayasa, kolaborasi industri, hingga peluang kerjasama jangka panjang di bidang perkapalan dan teknologi maritim. PT PAL Indonesia sendiri menjelaskan bahwa fondasi kerjasama kedua negara sudah cukup kuat. Salah satu contohnya adalah penggunaan desain frigate Denmark, yaitu Ivar Fleet Class, yang dikembangkan oleh OMT Denmark sebagai basis pengembangan frigate merah putih milik Indonesia, katanya. Namun yang menarik, PT PAL pun ternyata menegaskan bahwa hubungan ini tidak berhenti pada pemanfaatan desain kapal doang. Berbagai komponen dan teknologi maritim asal Denmark juga telah digunakan pada sejumlah kapal PT PAL lainnya bos. Artinya, hubungan kedua negara perlahan berkembang dari sekedar pengguna desain menjadi mitra teknologi. Delegasi Denmark pun juga berkesempatan meninjau langsung fasilitas produksi PT PAL di Surabaya bos, termasuk juga melihat langsung perkembangan proyek strategis seperti pembangunan LPD pesanan Angkatan Laut Filipina yang telah melaksanakan peluncuran pada 30 Juni kemarin. Nah, ini yang lebih greget nih bos. Dalam artikel berita disebutkan bahwa Dubes Denmark ternyata ingin mengeksplorasi kolaborasi yang lebih luas di sektor maritim, perkapalan, dan pengembangan teknologi. Nah, kalau kerjasama kapal perang yang benar-benar diperluas, kira-kira selain frigate Ivar Fleet, apalagi nih kapal perang Denmark yang mereka miliki dan sebenarnya layak dilirik Indonesia? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi ternyata dalam pernyataan resminya, Duta Besar Denmark menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus mengeksplorasi peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor maritim, perkapalan, dan pengembangan teknologi. Nah, kata mengeksplorasi di sini sepertinya memang bukan berarti sudah ada kontrak baru, bos. Tapi ini menunjukkan kedua pihak sedang membuka ruang untuk kemungkinan kerjasama baru yang lebih besar di masa depan. Dan misalnya ya, kalau berbicara soal kapal perang, jelas Denmark bukan negara yang kaleng-kaleng ya kan? Selama ini perhatian memang tertuju pada frigate Ivar Fleet Class karena desainnya menjadi dasar frigate merah putih Indonesia. Namun, selain itu jangan salah bos,
Denmark untuk kapal perangnya juga memiliki desain-desain lain yang tak kalah gacor. Yang pertama, hasil ceki-cekian Mimin nih, ada Absalon Class. Kapal tempur multiguna yang mampu berfungsi sebagai frigate, kapal komando, kapal logistik, hingga pengangkut pasukan. Nah, ini desainnya terkenal efisien, fleksibel, dan jadi salah satu inspirasi berkembangnya keluarga desain kapal modern Denmark. Apakah Indonesia tertarik? Kemudian selain itu ada Thetis Class dan Knut Rasmussen Class. Ini adalah dua kapal patroli berukuran besar yang dirancang untuk beroperasi di wilayah Arktik dengan daya jelajah tinggi dan kemampuan bertahan dalam cuaca ekstrim. Memang ya, karakter operasinya pun berbeda dengan kebutuhan kita yang beriklim tropis. Tapi jelas, pengalaman Denmark dalam membangun kapal dengan endurance tinggi tetap menjadi nilai yang menarik untuk dipelajari. Kemudian yang tak kalah gacor justru bukan kapalnya, melainkan konsep stand flex. Nah, ini sistem modular yang memungkinkan kapal mengganti modul persenjataan atau sensor sesuai kebutuhan misi tanpa harus membangun kapal dari nol. Jadi mantap nih. Modular ya kan, kayak mainan Lego bos, bisa bongkar pasang ibarat kata. Jadi filosofi inilah yang membuat desain kapal Denmark dikenal efisien, mudah dimodernisasi, dan relatif lebih hemat biaya sepanjang masa operasinya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dilirik, kalian mau model yang mana? Yang jelas ya, kunjungan ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Denmark kini tak lagi sebatas hanya desain kapal, tapi arahnya mulai bergeser menuju kemitraan teknologi dan industri. Dan kalau tren ini terus berlanjut, bukan tak mungkin PT PAL akan menyerap lebih banyak pengalaman dari salah satu negara yang dikenal piawai merancang kapal perang modern. Mantap, mantap jos. Lanjut kabar Indonesia dan Belarusia yang semakin akor. Nah, jadi baru-baru ini Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko bos. Yang sekaligus ini menjadi balasan atas pertemuan keduanya di Minsk pada Juli 2025 lalu. Dan hasilnya bukan sekedar foto bersama, jamuan makan siang, tapi lahirnya roadmap kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 beserta 7 nota kesepahaman strategis baru. Nah, di sini sih yang admin lihat yang paling menarik itu bukan daftar MOU-nya bos, melainkan pesan Lukashenko. Katanya Belarus tak ingin sekedar menjual barang ke Indonesia, tapi menawarkan transfer teknologi, pelatihan ribuan tenaga teknik Indonesia, pembangunan industri bersama, hingga lokalisasi produksi. Ya, sederhananya Belarus katakan, kami nggak cuma mau ngirim produk bos, kami ingin bantu Indonesia bisa memproduksi sendiri. Dan kalimat seperti ini ya jelas terdengar jauh lebih epik daripada sekedar silahkan pilih produk kami yang mana ya kan. Nah, kerjasama itu pun katanya mencakup sektor industri, kesehatan, kebudayaan, riset BRIN, jasa keuangan, akreditasi nasional, hingga pertukaran intelijen keuangan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bahkan, Belarus juga menawarkan dukungan bagi ketahanan pangan melalui pupuk, alat pertanian, hingga teknologi pertanian modern. Mantap, mantap jos. Nah, walaupun dalam artikel-artikel berita berikut tak dibahas masalah alutsista, kira-kira kalau soal alutsista apa nih dari Belarus bos? Apakah MiG-29, Buk MB2K, atau masih ada rudal-rudal atau senjata yang lain nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.